Luka Modric jalani tes medis dengan AC Milan setelah tinggalkan Real Madrid. Luka Modric, yang kini berusia 39 tahun, dilaporkan sedang menjalani tes medis untuk bergabung dengan AC Milan. Langkah ini muncul setelah kontraknya dengan Real Madrid resmi berakhir usai gelaran Piala Dunia antar klub, menandai berakhirnya era mega bintang Kroasia di klub Spanyol itu. Keputusan Modric untuk melanjutkan karier ke Italia dianggap sebagai misi ambisius, sekaligus langkah strategi bagi Milan yang ingin memperkuat lini tengah mereka. Pengalaman dan kualitas permainan Modric diharapkan akan membawa dinamika baru ke skuad rossoneri. Meski usia tak lagi muda, kemampuannya dalam kontrol bola, visi bermain, dan kecerdasan taktis membuatnya masih relevan di level tertinggi. Kontrak yang diajukan dilaporkan berdurasi 1 hingga 2 tahun, sesuai rencana Milan untuk menggabungkan pelapis muda dengan sosok veteran yang dapat memimpin di lapangan. Arsenal dan Chelsea bersaing ketat rebut bek muda Sporting, Ousmane Diomande. Arsenal dan Chelsea sedang berada dalam perburuan ketat terhadap bek muda berbakat dari Sporting Lisbon, Ousmane Diomande. Umurnya baru 20 tahun, tapi ia sudah menjadi bek andalan Lisbon dan mencuri perhatian dengan kemampuan duel udara serta ketenangan dalam membangun serangan dari belakang. Sporting menetapkan klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, namun laporan menyebut bahwa tawaran di kisaran 50 hingga 60 juta euro masih berpotensi dipertimbangkan oleh klub asal Portugal tersebut. Walau Arsenal disebut mulai menjalin kontak awal, Chelsea dilaporkan mengambil langkah lebih agresif dengan mengirimkan perwakilan untuk negosiasi langsung bersama agen Diomande. Keduanya diyakini sangat tertarik pada gaya bermainnya yang solid dan konsisten di usia muda, serta melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini pertahanan. Namun, transfer ini masih bergantung pada kesiapan finansial kedua klub, serta kesepakatan nilai yang diinginkan oleh Sporting. Leroy Sané segera gabung Galatasaray, tinggalkan Bayer secara gratis. Leroy Sané akan segera menyelesaikan transfer bebas ke klub raksasa Turki, Galatasaray, usai kontraknya bersama Bayern Munich berakhir pada akhir Juni ini. Pemain sayap asal Jerman tersebut tiba di Istanbul pada hari Kamis dan disambut meriah oleh supporter setempat. Galatasaray telah mengonfirmasi dimulainya pembicaraan resmi melalui unggahan media sosial yang memperlihatkan Sain mengenakan shawl klub saat tiba di Bandara Ataturk. Lebih dari 1 juta penggemar mengikuti pelacak penerbangan yang menunjukkan kedatangan Sani melalui siaran langsung di YouTube klub. Meskipun Bayer memasukkan Sani dalam skuad mereka untuk Piala Dunia antar klub yang akan dimulai pada 15 Juni, pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan telah menyetujui secara lisan kontrak 3 tahun dengan Galatasaray. Bayer sejatinya ingin mempertahankan Sani dan sempat menawarkan perpanjangan kontrak, namun sang pemain memilih tantangan baru. Selama 4 musim di Bayer, Sani mencetak 61 gol dalam 220 pertandingan dan turut menyumbang 3 gelar Bundesliga berturut-turut. Sebelumnya, ia juga meraih 6 trofi utama bersama Manchester City. Bayern Munich bidik Tom Bischef dari Hoffenheim untuk perkuat lini tengah. Bayern Munich hampir merampungkan transfer Tom Bischef dari Hoffenheim dengan nilai yang diperkirakan antara 250.000 hingga 300.000 euro. Gelandang berusia 19 tahun ini dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Jerman dan dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah Bayer, terutama jelang gelaran Piala Dunia antar klub yang akan datang. Meski belum diumumkan secara resmi, proses negosiasi telah memasuki tahap akhir. Bayern menilai Bischef sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan visi klub untuk melakukan regenerasi skuad dengan kemampuan teknis yang mumpuni dan visi permainan yang matang. Bischef diharapkan mampu berkembang pesat di bawah asuhan staf pelatih Bayer. Bayern Munich tunda rekrut Ralf Rangnick, fokus ke Nico Williams dan Michael Olise. Bayern Munich memutuskan untuk menunda opsi mendatangkan Ralf Rangnick sebagai pelatih dan lebih memprioritaskan perburuan pemain sayap muda seperti Nico Williams dari Athletic Bilbao dan Michael Olise dari PSG. Keputusan ini dibuat setelah Rangnick sebelumnya sempat masuk dalam daftar calon pelatih, lengkap dengan rencananya yang kuat untuk memperkuat lini serang. Sementara itu, Bayer telah berhasil mengikat Olise pada musim panas lalu dan kini terus menjajaki kemungkinan merekrut Williams dalam bursa transfer mendatang. Dalam perencanaan jangka panjang, Nico Williams telah memasuki tahap akhir pertimbangan dengan hanya menyisakan 3 klub potensial. Salah satunya Bayern, menunjukkan betapa serius klub ini dalam membentuk kembali pasangan sayap impian mereka. Sebenarnya,
Bayer telah menghentikan perburuan untuk winger seperti Rafael Leao karena harga tinggi, tetapi masih mempertahankan minat tinggi untuk menyebar peran ofensif, serta menjaga keseimbangan skuad dalam persiapan menghadapi turnamen besar seperti Piala Dunia antar klub. Liverpool siap boyong Bradley Barcola, klub Premier League berebut bintang lainnya. Liverpool tengah bersiap mendatangkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, meski baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Barcola, penyerang sayap asal Prancis, berusia 22 tahun, dianggap sebagai tambahan penting bagi lini serang The Reds musim depan. Langkah agresif Liverpool di bursa transfer menjadi sinyal jelas bahwa mereka ingin membangun kedalaman skuad yang mampu bersaing di berbagai kompetisi, termasuk Piala Dunia antar klub dan Liga Champions. Sementara itu, rival-rival di Liga Inggris juga aktif bergerak. Aston Villa, Newcastle, dan Tottenham memantau situasi Jadon Sancho yang telah kembali ke Manchester United usai masa pinjaman di Chelsea. Di sisi lain, Everton dan Newcastle menjadi yang terdepan dalam perburuan Jack Grealish dari Manchester City. Dari Merseyside pula, Bayer Leverkusen dikabarkan tertarik pada bek muda Liverpool, Jarell Quansah. Selain itu, masa depan Darwin Núñez juga masih menjadi sorotan, dengan Al Hilal menunjukkan minat, meskipun sang pemain lebih memilih bertahan di Eropa. Jude Bellingham resmi gabung Borussia Dortmund. Ikuti jejak kakaknya. Borussia Dortmund resmi merekrut Jude Bellingham dari Sunderland dengan biaya awal sebesar 27 juta pound, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub asal Merseyside tersebut. Pemain berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030. Selain biaya awal, Dortmund juga menyepakati tambahan sebesar 4,2 juta pound yang bisa meningkat tergantung performa Bellingham di masa depan. Gelandang muda ini tampil cemerlang musim lalu, mencatat 43 penampilan dan membantu Sunderland promosi ke Liga Premier. Job, yang juga merupakan adik dari Jude Bellingham, telah dimasukkan dalam skuad Dortmund untuk menghadapi Piala Dunia antar klub, di mana mereka akan melawan Fluminense pada 17 Juni mendatang. Meski turut masuk skuad Inggris U21 untuk kejuaraan Eropa di Slovakia, pelatih Lee Carsley memberi izin bagi Bellingham untuk fokus di turnamen internasional antar klub tersebut. Dalam pernyataan perpisahannya, Jobe menyampaikan rasa cintanya kepada Sunderland dan para suporternya, menyebut bahwa mereka telah membentuknya menjadi pemain seperti sekarang. Christian Chivu resmi jadi pelatih Inter Milan, siap hadapi Piala Dunia antar klub. Inter Milan telah resmi menunjuk Christian Chivu sebagai manajer baru mereka, menggantikan Simone Inzaghi yang hengkang usai kekalahan telak 5 gol tanpa balas di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Chivu, mantan bek andalan Inter yang mencatat 168 penampilan antara tahun 2007 hingga 2014, menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Sebelumnya, ia menangani Parma selama 13 laga sejak Februari dan sukses menyelamatkan klub dari degradasi. Meskipun hanya meraih 3 kemenangan, penunjukan ini menjadi langkah penting bagi Chivu dalam karier kepelatihannya yang dimulai dari Akademi Inter sebelum naik ke level senior. Klub menyatakan bahwa Chivu telah melewati berbagai tantangan yang membentuknya sebagai sosok profesional yang loyal terhadap warna hitam dan biru. Tantangan besar pertama Chivu bersama Inter adalah memimpin tim pada ajang Piala Dunia antar klub mendatang, di mana Inter akan menghadapi Monterrey dari Meksiko pada tanggal 17 Juni. Manchester United resmi datangkan Matheus Cunha senilai 62,5 juta pound. Manchester United resmi merampungkan transfer Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers dengan nilai mencapai 62,5 juta pound. Penyerang asal Brasil berusia 26 tahun tersebut menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Cunha tampil gemilang musim lalu bersama Wolves, mencetak 33 gol dan 15 assist dalam seluruh kompetisi, sehingga menarik minat dari sejumlah klub besar Eropa. Kedatangan Cunha menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini depan setan merah yang dinilai kurang tajam. Ia diproyeksikan menjadi pendamping yang ideal bagi Bruno Fernandes dan Rasmus Højlund dalam skema serangan United musim depan. Pelatih Ruben Amorim sangat mengandalkan kreativitas dan mobilitas Cunha untuk mempercepat transisi serangan dan memberikan kedalaman opsi di sektor ofensif. Pembayaran transfer akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan strategi keuangan klub